Bayangkan, dalam kurun waktu hanya 3,5 tahun, satu kekuatan asing masuk, merebut, menindas, sekaligus menyalakan bara revolusi yang kelak membakar penjajahan ratusan tahun. Begitulah Jepang saat menduduki Indonesia, bagaikan badai yang datang tiba-tiba, mengguncang tanah air, dan meninggalkan bekas yang tak terhapus dalam sejarah bangsa. Penjajahan Jepang bukan sekadar episode baru setelah Belanda. Ia adalah babak gelap dan berdarah yang menyingkap wajah brutal perang, namun juga menjadi panggung penting yang mendekatkan bangsa Indonesia pada gerbang kemerdekaan. Bagaimana sebenarnya kisah kelam ini bermula? Apa yang terjadi selama masa pendudukan? Dan bagaimana rakyat Indonesia mampu bertahan di bawah bayang-bayang kekejaman Dai Nippon? Bab 1. Datangnya sang penjajah baru. Menang tanpa ampun, tahun 1942. Dunia berada dalam cengkeraman Perang Dunia II Jepang yang haus akan sumber daya, terutama minyak, menargetkan Hindia Belanda yang kaya akan sumber alam. Di bawah slogan Asia untuk Asia, Jepang mengklaim sebagai pembebas Asia dari kolonialisme Barat. Namun sesungguhnya, mereka datang sebagai penjajah baru dengan wajah yang lebih bengis. Serangan dimulai dengan cepat. Jepang merebut Tarakan, Balikpapan, lalu Palembang, pusat minyak strategis. Hanya dalam waktu 3 bulan, seluruh wilayah Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang. Pasukan Belanda yang kelelahan dan tidak siap menyerah di Kalijati, Jawa Barat, pada 8 Maret tahun 1942. Sejak saat itu, Indonesia berada di bawah kekuasaan militer Jepang. Bab 2. Kekuasaan militer dan strategi pengendalian kekuasaan dibagi dua. Indonesia dipecah menjadi 2 wilayah militer. Sumatera di bawah Angkatan Laut Kaigun Jawa, Madura, dan Kalimantan di bawah Angkatan Darat Rikugun Jepang, langsung membubarkan semua institusi Belanda. Lagu kebangsaan Indonesia Raya dan bendera merah putih dilarang. Semua organisasi digantikan oleh badan bentukan Jepang seperti Tonarigumi Rukun Tetangga Keibo dan Pembantu Polisi. Heiho Pembantu Tentara Bahasa dan Budaya Jepang, dipaksakan bahasa Jepang diperkenalkan. Orang Indonesia wajib memberi hormat ke arah Tokyo KNHH. Semua media, pendidikan, dan hiburan dikendalikan secara ketat. Propaganda terus-menerus disiarkan bahwa Jepang adalah saudara tua dan Indonesia akan menjadi bagian dari kemakmuran Asia Timur Raya. Namun di balik slogan itu, penderitaan rakyat justru meningkat tajam. Bab 3. Penderitaan rakyat di bawah cengkeraman Dai Nippon, Romusha perbudakan, gaya baru. Salah satu kebijakan paling kejam adalah Romusha, kerja paksa terhadap jutaan rakyat Indonesia. Mereka dikirim ke berbagai pelosok negeri bahkan hingga ke luar negeri, Myanmar, Thailand, Papua Nugini, untuk membangun rel kereta, jembatan, dan pangkalan militer. Bekerja tanpa upah, tanpa makanan layak, dan tanpa jaminan hidup. Ratusan ribu Romusha meninggal karena kelaparan, penyakit, atau penyiksaan. Mereka dikuburkan tanpa nama, tanpa nisan, dan tanpa sejarah yang cukup mengenang. Kelaparan dan kekurangan bahan pokok sistem ekonomi dikendalikan ketat untuk kepentingan militer Jepang. Beras disita, ladang dirampas, rakyat dipaksa menanam pohon jarak untuk pelumas perang. Akibatnya, kelaparan meluas, terutama di Jawa dan Sumatera. Anak-anak menjadi kurus kering, ibu-ibu menjual apapun demi sebutir nasi, obat-obatan langka. Harga barang melambung. Kematian menjadi pemandangan sehari-hari. Penjarahan dan kekerasan merajalela tanpa hukum yang melindungi rakyat kecil. Banyak dari mereka diculik, dipaksa, lalu diperkosa secara sistematis. Hingga kini, luka itu masih menganga. Dan pengakuan serta permintaan maaf resmi dari Jepang terhadap para korban masih menjadi tuntutan sejarah. Bab 4. Bara perjuangan yang mulai menyala pendidikan militer rakyat di balik semua penderitaan. Jepang justru membuka ruang kecil yang akan berdampak besar, pendidikan militer bagi pemuda Indonesia. Organisasi semi-militer seperti Peta Pembela Tanah Air, Heiho Keibo dan mereka dilatih perang, taktik gerilya, disiplin militer. Hal ini menjadi modal besar bagi kemunculan para tokoh militer Indonesia pasca kemerdekaan, seperti Sudirman dan Gatot Subroto. Politik kembali dihidupkan untuk menjaga citra. Jepang mengizinkan Soekarno dan Hatta tampil di depan publik. Mereka dijadikan simbol kolaborator yang mendukung Jepang. Namun di balik itu, Soekarno dan Hatta menyusun strategi. Mereka memanfaatkan propaganda Jepang untuk menyebarkan semangat nasionalisme, menyusun jaringan, dan membangun fondasi kemerdekaan. Bab 5. Detik-detik menuju kemerdekaan kekalahan Jepang
dan kekosongan kekuasaan tahun 1945. Perang Dunia berubah arah. Hiroshima dan Nagasaki dibom atom. Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus tahun 1945. Kekuasaan di Indonesia pun lumpuh, menciptakan kekosongan kekuasaan. Inilah momen yang dimanfaatkan para pemuda. Mereka menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk mendesak proklamasi segera sebelum Belanda kembali. Akhirnya, pada 17 Agustus tahun 1945, proklamasi kemerdekaan dikumandangkan. Sebuah akhir yang menegangkan dari 3 tahun masa penjajahan Jepang yang penuh luka dan darah. Bab 6. Warisan dan jejak penjajahan Jepang. Luka yang tak pernah hilang penjajahan Jepang meninggalkan trauma kolektif. Ribuan keluarga kehilangan anggota karena Romusha, perempuan korban Jugun Ianfu yang tak pernah mendapat keadilan. Kelaparan dan penyakit yang menelan nyawa tanpa catatan namun juga cahaya harapan meski kejam. Pendudukan Jepang menumbuhkan kesadaran nasional yang lebih kuat. Bahasa Indonesia makin menyebar, struktur militer lokal terbentuk. Rasa kebangsaan terpatri lebih dalam. Jepang secara tidak langsung membakar semangat merdeka rakyat Indonesia. 3 tahun yang pendek, namun meninggalkan jejak panjang dalam sejarah bangsa. 3,5 tahun penjajahan Jepang mengajarkan kita bahwa penderitaan bisa menjadi bahan bakar perjuangan, bahwa kegelapan bisa melahirkan cahaya. Dari tanah yang diinjak tentara asing, tumbuh akar perlawanan yang menjulang jadi pohon kemerdekaan. Kini, Indonesia telah merdeka, tapi kemerdekaan sejati tidak hanya merayakan masa lalu, melainkan belajar darinya, agar tak ada lagi generasi yang ditindas, agar tak ada lagi penjajahan dalam bentuk apapun, baik fisik maupun ekonomi. Karena sejarah bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipelajari, untuk diingat, untuk dijaga. Mari terus menjaga bara kemerdekaan ini tetap menyala. Mari suarakan kebenaran sejarah, agar generasi mendatang tahu bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah, melainkan hasil darah, air mata, dan tekad yang tak tergoyahkan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk informasi menarik lainnya.